Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Yudi Ismail Novaro, biasa dipanggil Dani dari Teknik Metodologi dan Material Angkatan 2021 dan teman saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Rakal Farabi dari Teknik Meteorologi dan Material Angkatan 2021. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas PPT PPT dari kelompok kami, yaitu yang berkaitan dengan karya sastra pada era Federasi Uni Soviet. Nah, kelompok kami ini memilih eh, sebuah syair atau puisi yang berjudul Requiem dari Ana Akhmatova. Nah, eh, Sebelumnya, kami dari kelompok 7 beranggotakan Adeline, Itoh, saya, dan juga Dani. baik, next slide. Nah, untuk outline-nya sendiri itu ada pertama ada pendahuluan, terus juga ada puisi requiem itu sendiri, terus juga kita akan menganalisis perspektif ekokritiknya dan nanti ada topik keempat. Untuk pendahuluannya, Ana Ahmad Toga ini adalah salah satu penyair, penulis esai, dan juga penerjemah terbesar di Rusia. Selama era penindasan Stalinis antara tahun 1935 dan 1940, Anna Akhmatova mengubah sebagian besar puisi naratifnya yang panjang, Requiem, itu dibacakan baris demi baris kepada teman-teman terdekatnya, di mana dengan cepat berkomitmen untuk mengingat apa yang telah mereka dengar. Akhmatova ini kemudian akan membakar di asbak potongan-potongan kertas yang dia tulis Requiem tersebut, karena jika ditemukan oleh polisi Rusia, puisi naratif ini dapat melepaskan gelombang penangkapan lain untuk kegiatan subversif. Lalu puisi itu akan diterbitkan untuk pertama kalinya di Rusia hanya selama tahun-tahun Perestroika, yang dimana diterbitkannya itu di jurnal yang bernama Oktober atau Ok- di jurnal Oktober pada tahun 1989. Lalu perpaduan berbagai genre dan gaya dan bentuk keterpancaran puisi mencerminkan disintegrasi diri dan dunia yang Orde Rusia lama sedang alami pada masa itu. Next. Nah, untuk requiem sendiri itu ini mungkin dari translatean bahasa Inggrisnya ya. Ada 17 months I've played sampai how long till execution. Itu bisa mungkin itu sendiri. Oke, next. Nah, ini untuk terjemahannya teman-teman, kayak 17 bulan aku untuk kamu pulang, melemparkan diriku ke gagal gojok teror saya. Oh, dan aku tidak bisa mengerti. Sekarang semua kebingungan habis. Siapa binatang dan si pengungsi? Seberapa lama sampai eksekusi? Nah, itu kira-kira beberapa syair dari referensi itu sendiri. Nah, analisis perspektif Elkristisnanya itu ada tiga teman-teman. Yang pertama ada bagian awal. Pada tahap awal puisi digambarkan nih kayak kehidupan lingkungan ketika Anna menunggu pertolongan di saat terjadinya teror itu sendiri. Nah, untuk bagian keduanya, pada bagian ini merujuk pada kesedihan pribadinya, terus juga yang mengungkapkan kesedihan, rasa sakit, kemarahan batin tentang situasi yang diambilnya saat menunggu kabar dari anak. Lalu yang pada bagian ketiga, ini menggambarkan orang-orang Rusia yang sudah lama menderita bertahun-tahun dalam penganiayaan dan teror sewenang-wenang yang tak terlupakan. Nah, untuk tanggapan kelompok kami terhadap puisi Requiem ini sendiri, pada paragraf pertamanya menggambarkan bahwa anak ini menunggu di luar penjara Leningrad selama 17 bulan, di mana tidak ada yang tahu siapa dia atau seberapa terkenalnya dia. Nah, namun suatu hari seorang wanita baru saja mengajukan pertanyaan retoris, di mana pertanyaannya ini, bisakah seseorang menggambarkan ini? Lalu Ana berkata, saya bisa. Karena ia ingin menghargai dan menghormati kemampuan wanita untuk menghadapi kesedihan dan ketakutan terdalam mereka dan tetap bertahan. Ana ingin dunia tahu tentang rasa sakit dan penderitaan yang dialami orang-orang selama rezim Stalin. Sebuah upaya yang baik untuk melihat ke dalam urutan puisi gelap dan syarat citra ini. Ana Ahmad Toba pasti sangat menderita namun menemukan keberanian untuk mengungkapkan kesedihan dan kemarahannya melalui tulisannya pada zaman Stalin tersebut. Kelompok kami yakin bahwa banyak ibu dan anggota keluarga lainnya di belahan dunia lain yang dapat merasakan kegelapan yang digambarkan dengan sangat kuat pada puisi-puisi yang dibuat oleh Ana ini. Nah, juga Ana Ahmatova ini juga tidak pernah mendukung rezim komunis teman-teman yang tanpa ampun menghancurkan nasibnya serta suaminya penyair Nikolai Gumilev yang ditangkap dan dieksekusi. Itu adalah nama putra dari Ahmatova itu sendiri. Terus dia singkat juga ke Siberia karena pandangan anti-Soviet. Namun Ahmatova akhirnya mempunyai karya puisinya yang terkenal, yaitu Requiem tadi, menjadikannya suara langka kaum tertindas. Tahu betapa orang-orang yang sangat membutuhkan dukungan moral dalam perjuangan mereka melawan fasisme.
Nah, ini referensinya teman-teman juga ingin menambahkan ya, apa hubungannya dengan ekokritik itu sendiri, mungkin dari isi lingkungannya kita bisa melihat ya kayak di sini ya, kayak berbagai Kondisi lingkungan. ya kondisi lingkungan akibat perang itu gimana sih, kayak bagaimana tertindasnya, bagaimana dampak buruknya kayak dari setiap orang-orangnya itu tertindas gimana, mungkin juga pastinya kan ada suatu perang pastinya juga ada ini ya, kayak Dampak wilayah yang buruknya. ya dampak buruk pasti juga hancur gitu, kayak rumah-rumah berubuhan ataupun kayak kondisi bom dan semacamnya juga pasti berdampak pada lingkungan itu sendiri. Dan juga menunjukkan bahwa setelah peperangan itu di puisi-puisi Ana ini menunjukkan ketidakstabilan dari dari dalam pemerintah Rusia itu sendiri gitu. Iya, terus kan. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Jalan Sarana Faro, Dan saya Muhammad Raka Farabi izin pamit undur undur diri. diri. Terima kasih. Terima kasih.